Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, alhamdulillah ya kalau semuanya dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu bertanya, siapa yang hari ini nggak puasa? Siapa yang nggak puasa? Puasa semuanya kan? Puasa semua, Bu. Ya, Puasa, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah pada sahur kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tentunya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya, anak-anak? Siap, Ibu. Siap, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari ketua kelas memimpin berdoa, yuk Mbak Ayu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya Ibu akan mengecek presensi dulu ya anak-anak. Nuria Soleha. Mbak Nuria Soleha, sudah masuk belum ya? Kendala sinyal mungkin, Bu. Belum, Bu. Mungkin terkendala sinyal. Dewi Murtiana Sari. Belum ada ya. Agus Hadi. Belum ada juga ya. Victorius Pinos. Ya. Galang Panji. Belum ada juga. Izin, Bu. Oh ya. Nadia Ahlululita. Hadir, Bu. Ya. Yurista Prestika. Belum ada juga. Ayu Purnamasari. Hadir, Bu. Lukman Febrianto. Belum ada juga ya. Cynthia Aprilia. Hadir, Bu. Feby. Hadir, Bu. Erwinda Khairunisa. Hadir, Bu. Fajar Sidik. Belum ada. Baiklah, ini mungkin banyak yang terkendala sinyal ya anak-anak. Nggak apa-apa. Untuk menambah semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ya, Ibu pimpin ya. Setelah hitungan ketiga, lagu dapat kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulang-pulang, sambung menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Ya, Ibu akan mengulas pelajaran kemarin. Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hayo, tentang apa? Lupa, Bu. Mungkin efek puasa ya, jadi pada lupa ya anak-anak. Ya, Bu. Kurang fokus. Ya, baiklah kemarin kita kan telah mempelajari keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan,
Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut secara mandiri dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut secara mandiri dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Yang kelima, setelah wawancara sederhana, siswa mampu memahami keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan benar. Yang keenam, setelah wawancara sederhana, siswa mampu mengidentifikasi keragaman budaya etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan lengkap. Yang ketujuh, setelah diskusi, siswa mampu menyajikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kedelapan, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kesembilan, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang ke-10, setelah eksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi dengan benar. Yang ke-11, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menuliskan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dengan sistematis. Yang terakhir, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Nah, sebelum ke materi, agar lebih semangat, kita semangat terlebih dahulu yuk. Sudah pada bisa belum? Apa lupa? Bisa, Bu. Sudah bisa ya? Ibu hitung ya. Tepuk semangat. 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 Nah, pada semangat ya anak-anak ibu ini? Semangat, Bu. Kembali ke materi anak-anak. Baik, Bu. Ya, keberagaman budaya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang Ibu tanya, sebenarnya apa sih keragaman budaya itu? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ayo. Budaya yang berbeda-beda, Bu. Nah, betul sekali. Selain itu, selain budaya yang berbeda-beda, ada pendapat lain? Perbedaan, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, keberagaman budaya itu merupakan keunikan yang terdapat dalam suatu wilayah yang beraneka ragam karena adanya perbedaan tersebut. Nah, seperti perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, dan sebagainya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, baiklah. Sebelum ke teks bacaan, Ibu mau bertanya. Coba sebutkan asal suku kalian. Di mana? Jawab, Bu. Iya, Mbak Ayu Purnamasari dari suku Jawa ya. Iya, Bu. Ya, yang lain Mbak Cynthia, Mbak Feby. Dari suku Melayu, mana, Mbak? Bu. Suku iya, Melayu, Bu. Ya, Melayu. Nah, hal tersebut merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk suku berbeda-beda seperti itu. Nah, ini ada
teks Pawai Budaya. Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Oh iya, Mbak Feby ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Feby. Nah, ini ada paragraf kedua. Ada paragraf kedua. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, Mbak Ayu. Dari barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan memakai baju jelek. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa. Alat musik dari Maluku bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, terima kasih Mbak Ayu. Nah, ini ada paragraf ketiga. Siapa yang membaca? Selain Mbak Saya, Feby Bu. dan Mbak... Oh iya, siapa itu? Mbak Yurista ya? Mbak Cynthia, Bu. Oh iya, Mbak Cynthia. Silahkan Mbak Cynthia. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti kuda keping, simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Sama-sama. Nah, ini ada paragraf keempat. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, Mbak Erwinda. Silahkan, Mbak. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, terima kasih Mbak Erwinda. Sama-sama, Bu. Nah, ini paragraf kelima yang terakhir. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, terima kasih Mas Victor. Ya, Bu. Nah, sekarang ke materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi gagasan pokok itu bisa terdapat di kalimat utama seperti itu. Berikutnya, gagasan pendukung yaitu kalimat penjelas dari kalimat inti tadi. Paham anak? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks pawai budaya tersebut. Dari paragraf pertama tadi. Coba sebentar Ibu bukakan. Nah, dari paragraf pertama, mana yang terdapat
gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung? Siapa yang mau menjawab? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Gagasan pokok paragraf pertama, pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Nah, Gagasan pendukung paragraf pertama, bahwa ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. nah, betul sekali apa yang dijawab oleh Mbak Ayu ya. Jadi, yang terdapat gagasan pokok dalam paragraf pertama itu diambil dari kalimat utama, kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, gagasan pendukungnya yaitu kalimat penjelas dari kalimat utama tadi. Bahwa ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Coba sekarang yang paragraf kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Erwinda, silahkan Mbak. Gagasan pokok paragraf yang kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukungnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Ya, betul sekali. Jadi masih seperti paragraf yang pertama tadi ya, yang paragraf 2 juga seperti itu. Jadi gagasan pokoknya terdapat dalam kalimat pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Sedangkan gagasan pendukung yaitu kalimat penjelasnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Selanjutnya, paragraf ketiga, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Nah, silahkan Mbak Feby. Gagasan pokok paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung. Rombongan dari Bali menyembunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Feby. Ya, Bu. Berarti sudah pada paham ya ini anak-anak? Sudah pada betul semua. Nah, sekarang coba paragraf keempat. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Ayu lagi ya. Silahkan Mbak. Gagasan pokok paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Gagasan pendukung paragraf 4. Wanita Toraja memakai adat yang disebut dengan poko. Nah, betul sekali. Terima kasih Mbak Ayu. Ini ada satu lagi. Terakhir. Ada tidak? Siapa yang mau? Oh iya, Mbak Feby. Silahkan Mbak. Gagasan pokok paragraf kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pendukungnya selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Nah, betul sekali. Terima kasih Mbak Feby. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu jelaskan lagi ya. Jadi gagasan pokok itu merupakan ide pokok. Nah, itu biasanya tadi terdapat dalam kalimat pertama. Lalu, gagasan pendukung yaitu kalimat penjelas dari gagasan pokok tersebut. Biasanya terdapat dari misalnya kalimat gagasan pokoknya kalimat pertama. Nah, gagasan pendukungnya itu sesudah kalimat pertama tersebut. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu? Ya, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik, Bu. Nah, ini contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Ini ada Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu. Nah, ini dari tariannya berbeda, dari bentuk rumah adatnya itu juga berbeda, dari pakaian adatnya itu juga berbeda. Nah, ini dari
Aceh, dan NTB. Nah, jadi penting sekali ya adanya sikap saling menghargai, adanya keragaman tersebut, serta menjadikan keragaman tersebut itu sebagai identitas bangsa Indonesia. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kita lanjut. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, jadi selain kaya akan tadi rumah adat, tari, pakaian adat, nah Indonesia itu juga kaya akan jenis alat musik, musik daerah. Setiap daerah bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, ini contohnya pada gambar ini. Angklung, suling, kecapi, kendang, dan tifa. Nah, coba sekarang Ibu bertanya, angklung itu cara memainkannya gimana ya anak-anak? Digoyang, Bu. Nah, betul sekali. Kalau suling, gimana kalau suling? Ditiup, Bu. Nah, Ditiup, betul Bu. sekali. Kalau kecapi, Dipetik, Bu. Dipetik, Bu. ya betul sekali. Kalau kendang, Dipukul, atau Bu. tipung itu, Dipukul, oh Bu. iya dipukul. Kalau tifa, Pukul juga, Bu. Dipukul juga, Bu. ya ditabuh atau dipukul ya, sama seperti kendang. Nah, sekarang lanjut ke bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, sekarang Ibu bertanya, ada yang tahu nggak sifat-sifat bunyi itu apa aja ya? Coba siapa? Yang masih ingat sifat-sifat bunyi itu apa aja? Angkat tangan. Sifat-sifat bunyi itu yang pertama, ya, bunyi merambat memerlukan medium. Nah, medium itu bisa melalui benda padat, benda cair, maupun benda gas. Nah, yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan itu contohnya ketika anak-anak di dalam goa, baru berlibur di goa. Nah, itu ketika anak-anak teriak, nah itu kan suaranya memantul ya? Ya, Bu. Nah, itu salah satu sifat bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Baik, Paham Bu. anak-anak? Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, lanjut ya. Ini ada video. Tolong didengarkan ya anak-anak. Baik, Bu. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Cara benda menghasilkan bunyi. Setiap alat musik yang dimainkan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar di dalam alat musik tersebut. Perhatikan alat perkusi berikut ketika dimainkan. Saat membran perkusi dipukul, membran tersebut bergetar hingga menggetarkan udara di dalam perkusi. Akibat getaran tersebut, maka terjadilah bunyi. Selain perkusi, ada alat musik lain yang bila dimainkan akan menghasilkan bunyi. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul, digesek, dipetik, ditiup, atau digerak-gerakan. Angklung dimainkan dengan cara digerak-gerakan. Recorder dimainkan dengan cara ditutup lubang tertentu dan ditiup. Pianika dimainkan dengan cara ditekan touch-nya, kemudian ditiup.
Menurutmu, apa bunyi yang terdengar ketika memainkan alat musik ini? Selanjutnya, perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Bunyi merambat melalui benda padat. Pada permainan ini, suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air dalam tong. Air termasuk benda cair. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Menurutmu, media manakah yang paling cepat merambatkan bunyi? Jawabannya adalah benda padat. Sudah paham? Paham, Bu. Atau cara alat musik menghasilkan bunyinya. Nah, itu diperoleh dari gimana seperti itu. Nah, ini ada soal evaluasi. Coba, dalam satu paragraf terdapat gagasan. Coba siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Ya, Mbak Cynthia, silahkan, Mbak. Pokok dan pendukung, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, dalam satu paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan Mbak Ayu. Cara menghasilkan bunyi pada alat musik angklung dilakukan dengan cara digoyangkan, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, cara menghasilkan bunyi pada alat musik angklung itu dilakukan dengan cara digoyangkan. Nah, itu bisa dilihat kalau anak-anak sedang berlibur ke Jogja. Nah, itu ada di pinggir jalan-jalan itu. Seperti pengamen jalanan tapi menggunakan angklung. Nah, itu ada. Yang ketiga. Baik, Bu. Siapa yang menjawab? Yang ketiga. Saya, Bu. Ya, Mbak Erwinda, silahkan, Mbak. Sebutkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Rumah adat, kesenian daerah, pakaian adat, dan bahasa daerah. Nah, betul sekali. Jadi, keragaman budaya Indonesia itu beragam, banyak banget. Nah, contohnya tadi, yang di sekitar anak-anak itu seperti suku, berbeda-beda, agama juga berbeda-beda, rumah adat juga berbeda-beda, maupun bahasa daerah. Kalau yang di Jawa, tentunya pasti bahasanya bahasa Jawa. Beda lagi di daerahnya Mbak Cynthia. Nah, itu bahasanya seperti apa, Mbak Cynthia? Bahasa Melayu, Bu. Nah, bahasa Melayu. Jadi, banyak banget ya anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah paham semuanya ya? Paham, Bu. Nah, coba sekarang kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar tentang apa aja ya, anak-anak? Keragaman budaya, Bu. Nah, selain keragaman budaya, Gagasan pokok Mempelajari dan gagasan pokok dan gagasan pendukung, Bu. nah, betul sekali gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selain itu, satu lagi Belajar tadi. tentang bunyi dan cara memainkan alat musik, Bu. Nah, betul sekali. Belajar tentang bunyi dan cara memainkan alat musik. Sudah paham anak-anak? Sudah jelas? Paham, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak, nanti Ibu akan mengirimkan tugas melalui WA Group ya anak-anak. Nanti tugasnya disimak dengan baik. Tugasnya disimak dengan baik dan dikerjakan dengan maksimal supaya memperoleh nilai dengan maksimal juga. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Bagus.
Sekian dari Ibu. Jika ada salahnya mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin ya anak-anak. Minggu depan sudah lebaran ya. Kita bertemu lagi minggu depannya lagi. Nggih. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu.